ciptaan yang berharga. Anda adalah masterpiece-nya Tuhan. Kenalilah diri Anda dan gali setiap potensi Anda dan jadilah pribadi yang positif. Change your life. Change your life. Ya, shalom saudara. Saat ini saya sedang berada di cafe The Premier Corner. Ini salah satu cafe yang sangat enak, kopi dan semua makanannya ada di sini. Dan ini terletak di daerah Green Lake. Ya, saudara boleh coba datang ke sini The Premier Corner ya. Dan ini makanannya semuanya enak di daerah Green Lake. Dan kita akan melanjutkan perbincangan kita tentang personality bersama dengan Coach Rama. Iya, shalom buat seluruh pemirsa Leadership TV di mana saja berada. Kembali kita berjumpa lagi dalam pembahasan tentang kepribadian, personality bersama dengan Coach Rama. Ya, seperti janji kita yang kemarin nih Coach, ya kita akan membahas tentang bagaimana kalau dua kepribadian yang berbeda bertemu dalam satu pernikahan atau dunia bisnis dalam pekerjaan. Ya, ini kayak contohnya nih saya merah ketemu dengan suami saya hijau, tapi tadi masih masuk akal kan kata coach di situ masih bisa kan merah ketemu dengan hijau tadi itu yang salah jalan jauh itu ya. Merah hijau ya. Hijau ya. Itu tapi itu bersilang kan? Iya, berlawanan. Iya, berlawanan saya sama suami saya. Jadi ini saudara kita membahas saya merah, suami saya hijau. Itu gimana? Iya. Oke, dalam mungkin kita ke perkawinan dulu ya. Sebelum perkawinan pernikahan itu pastinya akan sangat beragam berwarna. Ya, saya sendiri dan istri tadi merah, didominasi oleh merah. Berarti perkawinan kami adalah perkawinan merah sebenarnya. Merah dan merah. Merah dan merah. Berarti hoki dong. Dominan merah. Seperti hari ini saya pakai merah. Tentang merah. Ya. Nah, sedangkan Bu Devi koleris, melankolis ya. Dengan suami hijau samuin ya. Oke, hijau kuning. Jadi itu yang sempurna tadi. Jadi ini menarik ini dari segi pernikahan ini merah biru. Iya, saya bertemu dengan hijau kuning. Hijau kuning. Iya. Jadi dominannya hijau ya. Hijau. Nah, ini bagus, dominannya satu merah, yang satu hijau, berlawanan kan? Iya. Tetapi bisa awet dalam pernikahan. Nah, ini rahasianya apa? Tapi pasti nggak mudah sebetulnya untuk mencapai itu. Ada perjuangan proses yang lama, ya kan? Nah, ini menariknya begini. Yang tadi sempat kita bahas di episode sebelumnya adalah biasanya yang berlawanan itu justru saling tertarik satu sama lain ya. Iya, itu karena mungkin salah satu alasannya untuk mengisi kekosongan yang individu itu tidak punya. Akhirnya seorang koleris memerlukan kedamaian dari flegmatis. Seorang melankolis yang mudah sedih membutuhkan sebuah sentuhan keceriaan dari seorang sarmunis populer. Akhirnya mereka pacaran, mereka menikah. Itu yang indahnya dulu. Itu yang indahnya dulu. Biasanya kalau waktu pacaran kesalahan. Oh, saya mengerti nih sekarang bos. Kalau waktu pacaran yang positifnya semua yang keluar. Positifnya semua keluar. Yang negatifnya masih disembunyiin. Iya, biasanya kan begitu kan. Tapi indahnya begini, dalam pernikahan itu adalah dikala dua orang itu saling memahami satu sama lain. Tapi sebelum memahami satu sama lain, langkah pertama yang penting adalah memahami diri sendiri. Nah, itu dia. Banyak orang itu kacau dalam hubungan karena nggak tahu diri. Nggak memahami diri dan katanya nggak tahu diri. Nah, nggak tahu dirinya ini kan tadi yang kita bahas karena mungkin sebelum mereka memutuskan menikah, salah satu individu itu tidak tahu temperamen aslinya apa, sudah rusak oleh yang tadi yang kita bahas tadi. Apalagi kan memang pengetahuan seperti ini sangat minim loh. Di Indonesia khususnya itu banyak yang belum mengerti Coach. Artinya harus mengerti dulu apa temperamen aslinya, bukan temperamen topeng ya. Asli ya kan diciptakan oleh Tuhan. Itu apa yang ditaruh? Misalnya saya mungkin seorang koleris yang murni, tetapi bisa menjadi bawaan saya sehari itu kok bisa flegmatis. Akhirnya saya menikah karena dia merasa dia flegmatis, dia mencari seorang koleris. Padahal dirinya adalah koleris yang terpendam. Nah, itu tadi yang kepribadian ganda itu masalah kejiwaannya. Jadi memang
alangkah baiknya itu satu pasangan sebelum menikah itu mengerti diri sendiri dulu, mengetahui tempat yang ramai. Karena kalau enggak, aduh, harga yang harus dibayar dalam keseharian pernikahan akan sangat mahal. Iya, termasuk saya ini juga sebenarnya dari dulu buta. Waktu ketemu Coach Rama baru ngerti tentang temperamen itu gitu ya. Jadi tadi yang seperti Coach Rama bahas itu ya, kalau saya sama suami itu, saya ini orangnya cepat, terus tergesa-gesa, nggak sabar. Suami saya itu pendamai, ya. Saya ini bawaannya yaitu temperamental, ya, kepengennya ini. Nah tadi kalau dibahas dari yang indah-indah itu saling mengisi kok. Tapi waktu kita masuk dalam proses rumah tangga, sekarang karakter aslinya kan terlihat. Bulan Maret itu hanya bertahan beberapa bulan saja. Cepat ya. Setelah lagunya habis ya tinggal racun. Iya dah. Jadi pertama kali menikah ya contoh aja begini ya, kepura-puraan itu akhirnya terbongkar juga. Waktu saya menikah sama suami saya, dulu pacaran kita tuh sering makan di Kentucky Coach. Ya jadi orang Sulawesi itu kalau makan yang enak duluan dihabisin. Ya. Ternyata orang Solo itu yang enak dia pinggirin, dia simpen. Itu tuh ada hubungan sama karakter nggak sih atau kepribadian gitu ya. Jadi saya tuh kan nggak tahu waktu kita pacaran kalau makan Kentucky dia crispy-nya dipinggirin. Ya. Saya salah sangka, saya pikir kok dia nggak seneng. Jadi saya langsung ambil, saya makan. Saya bilang, aduh saya kok kamu nggak seneng itu ya, saya makan. Dia dengan hati ya itu masih karena masih pacaran semua kemunafikan kan. Dia manis-manis kan. Oh iya nggak apa-apa, makan aja, makan. Setelah kita menikah, Bos, kita pergi makan di Kentucky. Dia pinggirin, saya ambil, tangan saya langsung gini, saya tanya kenapa, kan kamu nggak suka. Bertahun-tahun saya makan. Itu yang saya paling suka. Kamu tuh nggak tahu orang Solo itu kalau makan yang enak itu dipinggirin dulu buat gong. Nah sekarang sudah muncul nih karakter aslinya nih. Ya, nah jadi waktu kita menikah itu mulai masuk dalam proses demi proses. Apalagi kami berdua itu sangat bertolak belakang. Nah yang sudah kita bahas di episode sebelumnya tuh Coach ya tentang bahwa koleris itu banyak di daerah timur tuh saya nggak tahu itu. Mungkin ya tadi karena Coach Rama bilang memang faktor pembentuk karakter itu ada faktor lingkungan dari orang itu masih kecil. Dan mungkin karena orang timur banyak makan cabai. Jadi koleris ya, dan saya sebenarnya suami yang pragma. Lalu kami waktu menikah saling, ini kayaknya Coach Rama yang mewawancarain saya. Karena saya mengalami ini hijau dan merah ini Coach. Ya, memang pertama kali waktu kita menikah Coach banyak hal yang, aduh saya juga kaget gitu ya. Pertama menikah saya yang cepat ambil keputusan, saya yang cepat ini, saya yang pengen ini, sementara dia tuh lambat apa-apa itu, mau sabar sih. Saya bilang, ya kalau sabar-sabar terus gini ya kalau selesainya. Gitu. Tapi seiring saya mengikuti ya dulu kelasnya Coach Rama dan saya mulai belajar, oh ternyata karakter itu seperti ini. Nah waktu kita sudah belajar itu Coach, sekarang kita kalau berantem nggak pernah saling marah, cuma gini flek. Dia gini koleris. Jadi lebih mudah untuk toleransi. Iya. Jadi kalau Coach Rama sama istri gimana? Waduh, kalau saya sama ini. Oh kalau ini koleris sama koleris? Koleris ya, istri saya itu dominan. Waktu itu skornya 26. Wow. Tapi 26 itu disumbang oleh beberapa kelemahan yang lumayan banyak. Jadi waktu itu parah banget. Dan saya sendiri 16 tapi kelemahan saya sudah hilangkan banyak. Masih ada, ya manusia tidak sempurna, kita semua pasti berproses. Tapi yang penting adalah kita udah tahu jalur kita mau kemana, itu yang penting kan. Nah, kalau saya dengan istri ya itu, istri misalnya kayak kemarin baru kejadian, saya ingin biasanya saya cara guyon saya itu langsung begitu. Kadang-kadang norak menurut dia. Nah, pas dia nggak suka langsung dia marah, itu spontan. Karena orang merah spontan. Orang koleris kuat itu spontan, sama orang sanguin. Nah, istri saya dua ekstrovert, koleris dan sanguin. Begitu saya guyonin dia nggak suka langsung. Kamu tuh kenapa segitu? Terus saya, waduh, karena dia marah. Saya kalau dia marah, saya diam, saya terima. Dia ngomel mau 1000 kata, saya harus terima. Kalau tidak bahaya ya? Kalau enggak bahaya, karena begitu orang ekstrovert meledak ya, apalagi orang koleris, itu jangan kita berusaha untuk melawan. Kita harus, nah ini tekniknya dari 4 yang kita harus diam dulu, redam aja.
Redam dulu, dia biarkan dia meluapkan semua emosional dia. Kalau Coach Rama tadi koleris apa? Koleris saja saya. Oh, benar-benar koleris. Ya lainnya di bawah 10 sekolah. Itu baru perjuangan untuk menahan diri juga. Kalau tidak dikasih anugerah itu dan hikmat ini akan sangat susah pastinya. Karena setiap hari ya itu dia memiliki sebuah keputusan tuh yang kuat. Ya kalau orang bilang keras kepala. Nah, sebenarnya bukan keras kepala kalau lihat secara temperamen ya memang kecenderungan dia seperti itu, mudah memutuskan, memiliki prinsip yang kuat. Nah kalau kita nggak paham bahwa itu adalah pembawaan seorang koleris, kita akan hantam dia kan. Kita akan lawan prinsipnya, nggak bisa, itu nggak akan bisa. Karena itu adalah temperamen dasar orang yang kita nggak bisa ubah. Dan ini mungkin yang banyak menyebabkan perceraian ya. Iya, pasti karena pasangan itu tidak saling memahami dan akhirnya kalau tidak memahami, mereka tidak menerima satu sama lain. Yang awalnya indah-indah menjadi nightmare, menjadi buruk dalam pernikahan. Jadi berarti memang seberapa penting pelajaran tentang personality orang harus tahu gitu. Itu ya kembali, itu kan prinsip kita dia sebetulnya. Jadi ya seberapa penting kalau kita buat kita. Kalau kita menganggap itu penting berarti Pak temperamen sama penting. Karena itu memang yang ditaruh itu kan dalam karena kita harus wajib tahu agar kita itu tidak stres dalam berhubungan sosial dengan diri kita sendiri. Pertama langkahnya kita harus berdamai dengan diri sendiri, baru kita bisa berdamai dengan orang lain, baru kita bisa berdamai dengan Tuhan. Ya itu tadi yang kita bahas tentang bagaimana kita kembali kepada penciptaan Tuhan ya, ketika seorang bertobat, ada buah-buah roh, lalu dia bisa mengenali dirinya dengan, nah sayangnya Coach di sebagian orang dan kebanyakan mungkin orang, mereka nggak pernah mau tahu dengan dirinya sendiri aja dia nggak mau tahu. Dia cenderung menuntut orang lain yang mengerti dia itu gimana? Itu jatuhnya udah apatis ya, jatuhnya udah kecuek. Nah dari 4 temperamen ini ada kecenderungan cuek itu, ya setiap temperamen itu punya kelemahan, punya senjata kontrol pengendalian masing-masing. Nah, satu yang suka cuek, ya flekmatis damai bisa cuek. Kalau dia sudah merasa, kalau orang bilang bohwat gitu ya, merasa waduh udahlah saya nyerah. Nah dia bisa diam aja. Dia nggak perhatikan lingkungannya, apapun yang terjadi terserah. Itu suami saya banget. Ya, jadi gini nih, ya menarik gitu ya. Kalau saya tipenya ada orang WA nih, misalnya ada persoalan. Ya itu mau gimana? Saya nggak bisa tidur sebelum saya menyelesaikan persoalan itu. Tapi suami saya, Coach, biar ada yang WA 100. Kalau dia mau tidur, dia tidur aja. Itu juga bicara memang temperamen ya seperti itu. Itu pengendalian dari klimaks damai. Dia bisa mengendalikan melalui penundaan. Bisa ya. Itu senjata dia memang. Kita nggak bisa loh. Nggak bisa, karena senjata pengendalian setiap temperamen itu berbeda-beda. Kalau merah itu senjata rahasia dia. Lawan. Secara emosional lawan atau spontanitas. Amarah. Langsung meledak. Tapi selesai biasanya waktu itu juga. Iya. Nah, sedangkan ada temperamen lain yang kita katakan biru tadi, dia nggak bisa. Begitu ada konflik, dia nyimpen sesuatu, dia akan simpan bisa berpuluh-puluh tahun. Jadi penyakit dong? Iya. Kecenderungan orang yang memiliki penyakit itu yang sering orang menyimpannya itu tadi kembali back to Bible ya. Yang sehat adalah kalau hati kita gembira. Iya betul. Nah, kalau kita hati kita dipenuhi dengan amarah, sakit hati, baper bagasi. Iya. Baper perasaan, bagasi bahagia kagak setia. Jadi jatuhnya ke sedih, dengan kesedihan yang harusnya sehat menjadi sakit. Jadi seperti itu ya. Jadi saudara ya memang benar ya, apalagi di dalam kita ini kan makhluk sosial ya, Coach ya, beradaptasi dengan semua orang. Jadi benar tadi yang Coach Rama bilang, yang pertama mengerti diri sendiri dulu, tahu diri lah ya, tahu diri apalagi dalam suami istri ya, dalam rumah tangga ya. Jadi proses-proses itu saya dengan suami juga kita termasuk yang bertolak belakang ya, saya merah dan dia itu hijau, tapi berkat Tuhan ya kami sekarang bisa saling melengkapi ya, dan justru kita pakai kelemahan kita, kelebihan kita untuk saling mengisi. Ya, kelemahan dia diisi oleh kelebihan saya, kelemahan saya diisi oleh kelebihannya suami saya. Itu goalnya itu jadi powerful benar-benar ya. Tapi pertanyaannya kayak seperti yang Coach sama istri sama koleris. Nah memang artinya begini, kita harus bisa menyiasati. Begitu kita udah tes misalnya, tes ini kan perlu tes kan, tes paper seperti apa. Nah,
di atas paper belum tentu benar, karena itu tadi bisa jadi yang kita isi hasilnya adalah topeng kita. Jadi ada dua. Naik. Betul. Jadi sebetulnya ada dua yang mungkin jangan dibahas. Yang pertama adalah topeng, ini lebih kepada negatif, sisi negatif. Artinya topeng adalah kita memakai jubah, topeng, temperamen yang lain yang bukan temperamen kita yang asli untuk menyenangkan satu pihak tertentu atau golongan tertentu. Tapi bisa seperti itu. Agar kita bisa survive. Ada banyak. Sehingga kita bisa survive dalam pekerjaan yang mungkin kalau ada orang bilang penjilat segala macam. Sebenarnya bukan penjilat, dia untuk survive. Pakai topeng. Nah yang kedua ada lagi yang lebih positif. Saya sering jumpai waktu saya kasih workshop di kami, itu adalah temperamen yang dipelajari, learn behavior. Nah itu artinya dia memang survive. Misalnya seorang flegmatis damai, dia tipe karakter pemimpinnya kan bukan seperti koleris yang keras, tegas, gitu. Tapi dia lebih ke mengayomi, lebih ke research, lebih ke santai. Nah di situ, tapi mau nggak mau misalnya dia masuk ke dalam satu company tertentu dengan budaya koleris misalnya, mau nggak mau dia harus survive. Nah cara dia survive adalah terpaksa mempelajari kelebihan-kelebihan koleris, dia adaptasi agar dia survive. Tapi dia tahu bahwa dirinya flegmatis, nah itu nggak apa-apa. Tapi capek nggak orang hidup seperti itu? Dalam jangka panjang pasti akan melelahkan secara dia bisa meledak kan? Iya, memang sebaiknya ya sesuai dengan temperamen dia, cuma nggak. Tapi makanya benar ya, kenapa kita perlu tahu temperamen itu juga salah satu untuk membantu kita dalam menemukan pekerjaan. Pastinya. Begitu. Jadi kayak Sanguin yang ceria, senang ketemu orang itu lebih bagus dari sales kali ya. Iya, jangan ditaruh di bagian akuntansi, bisa bayangkan bagian gajian ya. Semua itu Angka bisa selisih satu angka buat seorang Sanguin tidak ada masalah. Buat seorang melankolis, koma itu bermasalah. 0, aja bermasalah. Betul. Iya. Jadi Tuhan itu sebenarnya luar biasa ya, memperlengkapi manusia itu dalam hidup dengan temperamen untuk saling mengisi. Ya. Kalau yang ada orang yang bilang gini, kalau koleris nikah sama koleris itu maka tetangganya akan melapor ke RT. Pak, itu rumah tiap hari berantem loh. Ada piring terbang, ada yang terbang, itu kalau nggak bertobat ya. Ada juga yang bilang kalau Sanguin nikah sama Sanguin, tetangganya lapor RT juga. Itu rumah sampai jam 2 malam beribut terus dan nyanyi ya nggak ngerti karaoke gitu ya. Ada juga kalau Melo nikah sama Melo katanya gini, Pak RT itu masih ada orang nggak? Karena saya nggak pernah dengar suara. Jadi menurut coach itu sebenarnya yang baik ketemunya berbeda temperamen atau sama atau tergantung dari Tuhan, gimana tuh? Wah itu pertanyaan berat itu. Tapi begini, sebetulnya gampang kita dalam menyikapi itu adalah setiap temperamen itu bisa bisa cocok sebetulnya dengan masuk ke temperamen. Seperti istri saya dengan istri, sebetulnya kan nggak cocok ya, artinya satu berat, sama-sama merah, berarti kan cepat kencang semua. Tapi untungnya istri saya memiliki temperamen kedua Sanguin, artinya meskipun kencang serius penuh aktivitas tapi tetap ceria. Nah, bagus ada unsur cerianya dari Sanguin, jadi kita seimbang. Tapi kita nggak ada unsur ini nih, nggak ada unsur flegmatis damai nih masalahnya, nggak ada hijaunya. Saya Sanguin nih, gimana? Tapi di situ menariknya kalau begitu kita memahami konsep ini, konsep temperamen ini, kita jadi lebih lebih bisa menikmati keragaman dalam hidup. Jadi kita nggak stres dengan adanya keragaman manusia berbeda, tapi kita justru lebih menghargai, sama seperti Tuhan dalam menciptakan ciptaan. Kan nggak ada yang membosankan. Hewan aja mungkin ada, kita nggak tahu hewan dalam lautan banyak jenisnya apa, tapi itu nggak ada manusia. Kombinasi manusia itu banyak yang dipengaruhi oleh lingkungan yang baik, lingkungan yang negatif. Artinya dari situ akan terciptalah Sanguin meskipun katakan ibu jadi koleris, saya koleris, tapi koleris kita berbeda. Nggak ada yang sama satupun di dunia ini. Koleris itu. Ini indahnya ciptaan Tuhan. Iya, saya juga mau bertanya nih Coach ya, sampai di mana sih pengaruh kepribadian lain itu mempengaruhi kita ya. Jadi misalnya kayak Coach Rahmat tadi, istri itu ada Sanguinnya, bagaimana dia mempengaruhi dalam hal berpakaian atau apa gitu? Wah, itu pengaruh berpakaian ya, itu banyak banget tuh. Kalau melihat saya flashback di sekitar mungkin waktu saya kuliah ya.
itu waktu saya ketemu dengan istri saya itu waktu saya kuliah di gereja, kan dia singer, saya musik. Iya. Nah, wah, kalau saya melihat diri saya sendiri, melihat foto-foto yang lalu, saya tuh malu sebetulnya. Iya. Melihat diri saya. Kenapa culun dan kaku gitu pun? Iya, nggak bisa ini, nggak tahu fashion. Oh. Ya sekarang sih belum tahu terlalu Iya. banyak, tapi mending agak berubah. Gitu. Mulai fashionable. Fashionable. Mulai melek dikit gitu kan. Itu karena dipengaruhi istri ya? Istri saya ya kita lihat secara culture ya, istri saya orang Ambon. Iya. Orang Ambon kan ada orang yang bilang secara stereotip, wah suka bergaya, Oh. nggak ada duit tetap bergaya, ya kan? Pokoknya yang penting asik. Sama kayak Ronaldo lah. Iya sama. Yang kalau nasi yang penting tidak kalah asik. Tidak asik. Tapi dari situ segi positifnya Iya. yang mempengaruhi kehidupan saya itu bagus. Saya dapatnya istri saya paksa tuh waktu itu. Saya kan dulu nggak suka orang cerah, apalagi merah ini kan. Waduh, saya paling malu nih. Saya biasanya pakai yang gelap-gelap. Iya. Yang biru dongker kayak Iya, atau coklat hitam Hmm. gitu-gitu aja, dan seringkali jaket-jaket hadiah. Jangan disebut brand. Jangan kaos-kaos hadiah itu saya pakai. Hadiah motor, hadiah apa? Waktu itu yang penting nyaman, murah, dan ngeluarin banyak duit. Gratis lah kalau bisa. Oh gitu Tapi ya. secara fashion kacau. Pernah saya ada satu pengalaman waktu saya skripsi terakhir dari satu itu. Nah, dosen pembimbing saya perempuan dan sangat fashionable. Saya langsung dikatain habis habis itu di kelas itu. Iya. Habis konsultasi tentang skripsi dia bilang, "Mas, celanamu Mas butek banget." Saya kalau ingat itu kata celana saya paling ingat itu berapa bulan saya nggak cuci. Oh. Iya, begitu menikah sama istri, Wah, berubah total ya. Justru saya yang cerewet. Saya cerewetnya begini, ini celana nggak dicuci sih. Oh, saya dari sekarang ganti ya kan? Gitu ya. Iya, kalau pilih baju, saya pilih baju sekarang. Kalau istri pakai hitam dimarahin ya, kok pakai hitam gitu, pakai merah dong. Sekarang kan cerewet dong, biar kita sama satu tema. Oh, Gitu. gitu ya, jadi couple ya. Jadi memang pengaruh banget sih. Oh, jadi pengaruh ya, pengaruh iya. Itu back to top temperamen. Jadi Iya. setiap temperamen punya kecenderungan untuk berpakaian memang. Dan itu memang mungkin kembali ke Alkitab, Tuhan Yesus bilang ketika orang menikah mereka menjadi satu, Jadi satu. bukan lagi dua. Iya. Iya, jadi dalam hal saling mengisi ya. Saling mempengaruhi, Iya, saling membentuk. saling membentuk. Memang kadang pembentukan itu nggak enak ya, namanya dibentuk ya. Iya. Yang dari mentah kayu dari mentah dibentuk menjadi sebuah patung kan harus dipikir. Pahat, Sakit iya, sakit. itu yang sakit. Tapi kalau kita survive tahan sampai akhir jadinya sebuah masterpiece. Wow, luar biasa, harganya mahal. Mahal tidak ternilai. Iya, jadi saya juga mau tanya nih Coach Ya. ya. Ini dulu mempelajari ini memang karena mau sekolah, mau cari duit di sini atau gimana nih bisa ketemu bahan personality? Sangat tidak nyambung sih sebenarnya. Sangat Saya nyambung. background saya kalau secara akademik saya itu sebetulnya almost being a lawyer karena saya seorang sarjana hukum. Iya. Tetapi sebelum saya lulus status saya jauh waktu masa kecil saya kalau saya flashback, ternyata itu adalah pembentukan alami yang Tuhan izinkan dalam keluarga saya. Jadi saya ini anak tunggal di keluarga saya. Jadi papi mami saya masih ada sekarang gitu kan. Tapi sebelum saya dilahirkan sampai saya dilahirkan dan dalam masa pembentukan kandungan 9 bulan ini ya orang tua saya itu sering cekcok. Tidak cocok ya. Tapi saya kalau menurut lihat dari itu saya harus sedikit Chinese. Tapi saya itu Chinese. Mami saya itu orang dari dunia asli, orang Jawa Timur. Jadi budaya Jawa dengan budaya Chinese sangat berbeda. Dan itu berusaha menjadi satu. Dan begitu firman Tuhan lemah di antara pasangan ini, yang pastinya ya itu dan berusaha masuk mengambil alih budaya semakin menonjol, firmannya tidak menonjol. Perbedaan yang semakin menonjol, bukan persamaan. Dan di situ sering cekcok masalah keuangan, pengaturan keuangan tidak cocok gitu. Banyak hal, masalah culture keluarga tidak cocok, ya saya nggak tahu sampai akar masalahnya apa. Iya. Tapi yang saya ingat cuma satu Bu Dewi waktu itu. Selama saya masa kanak-kanak saya, itu saya tidak bisa menikmati. Ya karena Bahkan cuma satu loh, cuma satu. Bagaimana menikmati? Sejak saya umur 7 tahun, saya melihat papi saya pegang pisau, mau bunuh diri depan mata saya menjerit-jerit menangis. Itu saja yang saya ingat. Saya jangan papi, jangan tinggalkan saya. Itu saya banyak keluarga papi saya di situ. Gak lama dari itu saya lihat mami saya ada baygon di sebelahnya, dia mau minum baygon, sudah gak kuat marahi papi saya, mau bunuh diri. Jadi image-image itu yang membentuk, yang mengisi di masa kanak-kanak saya, yang seumuran saya waktu itu seharusnya bermain. Mereka main ke rumah saya, mereka takut karena berantem, pecah piring, segala macam. Mereka pengen keluar. Ya, saya nggak bisa ikut mereka, saya nggak bisa menikmati. Nah dari situ SMP SMA saya itu sudah biasa menjadi hakim di dalam keluarga. Hakim artinya
papi saya cerita versi dia tentang mami saya itu menjadi sampah emosional sebetulnya. Kalau saya sadari pahami sekarang. Nah, gak lama setelah 6 jam papi melankolis sempurna saya curhat. Orang melankolis kalau curhat kan dan detail banget. Detail banget semuanya dia deskripsikan. Saya pindah ke mami saya. Selain yang sakit menjadi melankolis curhat ke saya. Dan pasti menangis. Nah, saya udah terbiasa dari kecil itu menjadi sampah emosional kedua orang tua saya. Nah, di situ akhirnya saya ingat titik balik saya itu waktu memasuki masa SMA saya. Nah, Tuhan selamatkan saya melalui musik waktu itu. Tuhan kasih saya talenta musik, saya akan melayani di gereja. Berawal dari musik, dan di situ ternyata Tuhan memiliki tujuan lain selain tidak hanya musik. Ternyata Tuhan mau memulihkan temperament saya, karakter saya. Dan di situ Tuhan membentuk saya sampai suatu waktu saya ketemu dengan buku yang ditulis Florence Nightingale ini tentang kepribadian, personality plus waktu itu. Kalau Bapak Ibu pernah buka media bukunya kecil warna kuning yang awal-awal itu tahun 90-an ditulis. Itu yang saya pakai waktu itu, yang Tuhan pakai sebagai alat tertarik ya. Karena begini, waktu itu untung ya yang terjadi dalam kehidupan saya, ya biasa orang kalau anak tidak harmonis di keluarga tidak harmonis, bisa lari ke drugs, ke kriminalitas, ke free sex segala macam yang negatif sebagai pelarian. Untungnya bunuh diri ujung-ujungnya. Waktu itu saya diselamatkan melalui musik, melayani di gereja, itu yang positif. Olahraga, dan terutama waktu itu ke buku. Saya larinya selain Alkitab, saya lari ke buku. Saya beli buku banyak hal, terutama tentang relationship, tentang hubungan, tentang temperamen, kenapa orang tua selalu kenapa cekcok. Saya ingin tahu kan waktu itu. Dia ketemu dengan Pak temperamen. Itu waktu 2001 saya ingat banget. Dan sampai itu saya baca, saya merasa bagus banget. Saya sampai kasih tes kepada ponsel saya waktu saya ke toko ponsel. Anak-anak diberkati semua ternyata. Tapi habis itu saya harus meninggalkan Magetan ya, tempat saya besar itu. Saya kembali saya ke Jogja, saya kuliah. Nah di situ ternyata adalah awal dari semuanya Tuhan membaca lebih jauh lagi untuk tempat temperamen. Sampai suatu ketika 2014 saya ingat banget, Tuhan membawa saya untuk menyelidiki lebih lanjut tentang Florence Nightingale ini tentang personalitas. Dan di situ ternyata ada satu lisensi yang kamu bisa ambil. Tuhan bicara dengan saya. Tapi ini kamu harus membuat dua karena sejak pertama jauh tidak ada online. Saya itu harus terbang ke Amerika. Belum ada online tidak ada sekarang. Tidak ada online. Dan waktu itu ya dari segi dana semua visa Amerika waktu itu susah. Semuanya itu mustahil. Ini kalau bukan jalan Tuhan memang saya lihat. Karena waktu itu 2 minggu hanya waktu 2 minggu saya sudah ada di Texas Amerika. Jadi pengurusan visa ada dalam waktu 2 minggu. Dana saya tidak. Saya self funding waktu itu, ya self funding Tuhan sponsor saya. Tapi akhirnya visa bisa didapatkan dibantu oleh ajaib juga. Jadi saya punya hobi itu menampung orang-orang bule sampai sekarang juga. Orang-orang bule traveler dunia itu tinggal di rumah saya secara free. Nah di situ saya belajar temperamen dari berbagai negara, culture, orang Polonis versi Amerika atau apa versi di rumah. Itu menarik, ternyata Tuhan mengajarkan lebih dari situ. Nah suatu waktu Tuhan kirimkan sepasang laki-laki gitu kan, 2 orang laki-laki marini, jadi tentara Amerika. Request tinggal di rumah saya. Dan nggak tahunya 2012 mereka request, ternyata itu jauh Tuhan sudah persiapkan mereka untuk membantu proses visa saya di 2014. Saya baru tahu waktu itu, karena mereka menulis tentang surat rekomendasi untuk memudahkan urusan. Akhirnya ya itu bisa saya di-approve dalam waktu 2 hari langsung interview. Puji Tuhan. Kalau Tuhan itu nggak mungkin. Saya udah mundur. Nah fungsi pasangan sangat penting di sini, karena waktu itu sebetulnya yang mendorong saya untuk maju itu istri saya. Dari segi kolerisnya dia kan? Iya. Kolerisnya dia kuat, yang penting optimis. Dia yang harus terwujud. Koleris sanguin adalah kombinasi yang positif dan optimis. Dia bilang, yang penting kamu maju duluan. Urusan ditolak aja nanti urusan itu. Benar juga ya. Udah saya maju. Puji Tuhan memang harus perlu tindakan, melangkah dalam iman itu memang penting. Dan di situ saya jalani, ternyata ketemu dengan orang yang luar biasa di sana. Lisensi itu saya dapatkan, saya pulang kembali ternyata menjadi beban di banyak orang. Ternyata memang dan proses pembentukan itu memang nggak mudah. Tidak mudah. Saya ingat waktu itu masa kecil saya menghadapi kedua orang tua saya turunkan itu waktu SMA, foto-foto keluarga, saya sempat seperti itu. Karena buat saya
Ngapain keluarga kalau cuma cekcok, mau bunuh diri? Nggak ada kebahagiaan. Di keluarga saya waktu itu ya, senyum itu mahal, barang yang sangat mahal. Jadi doa saya sebagai apalagi bernyanyi. Tidak ada nyanyian dalam keluarga. Senyum aja. Yang ada tuh cekcok, menangis, air mata, banting piring, banting. Itu hal yang negatif yang nggak saya memori saya lupakan. Tapi dari situ ternyata Tuhan bekerja. Memang Tuhan bekerja biasa melalui hal yang sukar ya, tapi untuk suatu masa depan yang luar biasa. Dari situ memang diperlukan untuk bersama proses itu. Ya. Iya, luar biasa ya saudara ya. Jadi saya melihat di sini bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi itu nggak secara kebetulan. Apa yang Coach Rama alami di masa kecilnya itu membawa dia pengen belajar tentang kenapa sih hidup manusia ini banyak konflik, banyak cekcok. Lalu akhirnya ditemukan satu materi tentang kepribadian ini, dan Tuhan membawa dia jauh sampai ke Amerika untuk bisa belajar ini, dan sekarang dia bisa menjadi berkat. Di mana-mana dia juga dipakai ya untuk menerangkan, dan ini sangat menarik sekali. Dan saya juga menghimbau ya kepada semua yang menyaksikan ini, terutama kayak di perusahaan atau di gereja, Anda perlu dan harus ya memfasilitasi tentang personality ini kepada orang-orang yang ada di sekitar saudara, supaya itu mempermudah kita dalam bersosialisasi ya. Dan apa yang sudah kita lihat dari Coach Rama, bagaimana kehidupannya Tuhan merubah dia, itu sesuatu yang luar biasa ya Coach, bahwa nggak ada yang mustahil ya, bagi Tuhan. Ya, jadi dari tayangan ini, saudara, kita tahu bahwa semua kita itu berharga di mata Tuhan, dan kita ini unik. Semua punya perbedaan, tidak semua sama, dan pasti ada sesuatu yang luar biasa lah dalam hidup kita ya Coach ya. Dan saya percaya ketika kita mau, ya benar banget tadi yang Coach bilang, yang pertama kita harus tahu dulu temperament kita seperti apa, lalu kita coba benahi diri, yaitu artinya pertobatan itu kita coba melakukan firman, karena memang benar saudara, tidak ada manusia cocok di dunia ini ya, nggak ada. Saya sama suami saya sampai hari ini nggak cocok kok. Tapi yang mencocokkan kita hanya satu, firman Tuhan. Waktu istri kembali kepada firman, suami tunduk kepada firman, maka rumah tangga itu jadi cocok. Jadi apapun temperamen saudara hari ini, jangan terus ngomong gini, oh makanya kita berantem terus ini karena kita polaris, kalau itu kita cerai. Saya cari yang itu nggak boleh saudara ya, karena ingat tidak ada manusia cocok di dunia ini. Yang bisa mencocokkan kita hanya firman Tuhan. Ya, jadi semua pembicaraan kita ini, saya yakin akan membawa kita punya pengetahuan yang lebih. Kalau saudara punya pertanyaan, saudara bisa komen di inbox di bawah tayangan ini. Nanti kita akan atur pertanyaan-pertanyaan saudara itu. Kita akan bikin segmen yang selanjutnya ya Coach ya, untuk menolong nih. Saya yakin nih Coach Rama menjadi berkat buat semua penonton di Bibasir TV di mana saja, untuk bisa memahami. Makanya waktu saya itu belajar tentang ini Coach, saya punya satu kerinduan memang, supaya semakin banyak orang tahu, karena ini rahasia ilahi yang harus kita buka, supaya manusia itu tahu bagaimana membawa diri, bagaimana untuk membawa dalam hubungan dengan sesama. Ya, kita tutup di sini dulu. Mungkin ada satu kesimpulan tentang bagaimana penyesuaian diri. Artinya begini, sebetulnya satu kesimpulan yang sangat penting dari pemahaman kita setelah kita memahami 4 temperament ini. Satu tujuan akhir kita adalah back to Bible, yaitu laptop kita, yaitu menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah, serupanya adalah kita semakin meninggalkan, membuang semua kelemahan dari temperamen kita yang alami. Tapi kita mengadopsi kekuatan masing-masing temperamen. Pertama, kekuatan temperamen kita memang semakin skornya kita tinggi. Lalu kelebihan temperamen lain kita adopsi. Menjadi seperti Tuhan Yesus, yaitu dia memiliki kesempurnaan, kelebihan dari semua 4 temperamen, tidak ada satu kelemahan. Ya mungkin kita nggak usah terlalu ada satu kelemahan, karena kita berproses sampai selesai. Tapi di situ adalah goal kita. Jadi memang kita wajib mengerti temperamen kita, artinya kita nanti akan bisa bertoleransi dengan orang lain, dan kita akhirnya bisa mencapai visi misi apapun yang Tuhan tempatkan. Iya, dan yang seperti Coach bilang tadi, kita harus mencapai seperti yang Yesus, kesempurnaan Yesus itu. Bagaimana caranya? Ya mungkin dengan melakukan firman Tuhan. Ya, contoh kalau saudara punya kepahitan, Yesus bilang jangan pahit, lepaskan pengampunan. Kalau kamu pahit hati, doakan musuh. Ya, yang kayak gitu-gitu kali ya Coach ya, bisa membuang semua yang buruk dari kepribadian kita.
Iya, saudara, terima kasih buat saudara sudah menyaksikan. Jangan lupa komen dan kami akan menjawab banyak pertanyaan-pertanyaan dari saudara, terutama Coach Rama yang sudah hadir bersama dengan saya. Dan Coach Rama ini juga sering diundang untuk menjadi trainer di beberapa perusahaan. Saudara yang pengen dan memang harus dalam dunia pelayanan, di dalam dunia pekerjaan harus tahu ya apa itu temperamen dan bagaimana kita menyiasatinya supaya membantu kita dalam berhubungan sosial, karena manusia itu adalah makhluk sosial yang diciptakan Tuhan untuk saling berhubungan satu dengan yang lain. Oke, terima kasih banyak Coach Rama, sukses terus dan jadilah berkat buat banyak orang. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Shalom saudara, jika Anda merasa diberkati dengan channel YouTube saya, Anda bisa komen, like, dan share. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol lonceng agar Anda mendapat pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Ini sangat penting buat channel ini saudara, supaya banyak orang juga diberkati dan channel ini boleh juga terus berkembang dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati.